Ini sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11, dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh, tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Bapak ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da Isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da Isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah Isya langsung berdiri. Kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh, setelah sholat ba'di Isya. Maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh, Nabi SAW keluar, lalu mengimami sholat, habis itu beliau ceramah. Beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar. Karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu. Tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW, maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah, ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sholat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma', sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma', dan ini ijma' yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Yang 23 sholat 23 rakaat. Cari 20 rakaat. Karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Ini. Maksudnya selesai ini sampai witir. Imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain. Setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh.
Karena ini sunnah ya, cuma afdoliyahnya, kita bicara afdoliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan. Boleh nggak saya sholat terawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat terawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW matna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Berapa rakaat engkau sholat tarawih? Kalau kita melihat di negeri kita, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Kalau model dan bentuknya mungkin ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi juga ada masjid-masjid yang 4 rakaat baru salam. Mana sih yang benar atau mana sih yang lebih baik? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW mengucapkan salatul lail mathna mathna. Ketika beliau ditanya tentang salat malam, kata Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi ada hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menceritakan salat malam Nabi SAW. Dia bercerita bahwa Nabi SAW shalla arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Thumma shalla arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat lagi. Sama. Jangan ditanya tentang indah dan panjangnya salat beliau. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Di dalam madhab Syafi'i, disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedi fikih, bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat, "Lau shalla fit tarawih arba'an bitaslimatin wahidatin lam yasih." Andai kata orang itu sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, maka sholatnya tidak sah. In kana amidan aliman. Kalau dia sengaja dan tahu. Wa illa sarat naflan mutlaqan. Tapi kalau dia nggak tahu, maka itu jadi salat sunnah mutlak. Tidak jadi salat tarawih. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi jumhur ulama yang lainnya berpendapat bahwa boleh. Sah sholat tarawih 4 rakaat itu sah. Akan tetapi yang lebih afdol tetap 2 rakaat. Berdasarkan ucapan Nabi SAW. Karena apa? Karena perbuatan Nabi SAW yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu yang mengetahui hanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan bisa jadi, para ulama menjelaskan, Nabi SAW sholat 2 rakaat, kemudian beliau berdiri, kemudian sholat 2 rakaat, salam, yang pertama juga salam, yang kedua beliau salam, lalu beliau istirahat. Sehingga seakan-akan 4 rakaat itu, 2 yang digabung. Jadi 4. Karena mereka berpendapat, ucapan Rasul SAW lebih diutamakan daripada perbuatan. Namun kembali, Anda lihat pendapat jumhur ulama yang mengatakan, sholat yang 4 rakaat itu sah, karena juga tidak ada larangan dari Nabi SAW, bahkan ada hadis Aisyah yang menguatkan hal itu, maka nggak ada masalah yang mau sholat 4 rakaat tafadhal, walaupun Anda lebih condong menguatkan, artinya lebih mulia kalau kita sholatnya 2. Sekarang kita masuk pada jumlah rakaat tarawih. Jumlahnya. Maaf,
ini butuh konsentrasi serius ya. Jadi handphone silentkan dulu, fokus ke sini, lihat, khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Kita lihat. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya. Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan, tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya, baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna masna, masna masna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru, karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Ya, sholatul laili, sholat malam itu, masna masna, minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini, nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha, itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3 ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti, minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu. Ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi. 1 rakaat salam bangun lagi. Itu tidak ada. Ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Sholatul laili, sholat yang dilakukan di malam hari itu, matna matna, minimal lakukan 2. Ya, rahmatullah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang sholat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang salat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat salat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit. Gak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang gak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya as-sabiq, itu sampai memberikan fatwa. Seorang, perhatikan, kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat intinya, tidak tepat. Ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23. Ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf yang 11 itu nggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan. Ya.
Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu nggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Apa Umar melakukan bid'ah? Apa yang di Mekah salah semua? Ya. Bahkan di Madinah 36, ada yang 40. Ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat, tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir, biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3 umumnya kita. Witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah ada sebagian mengatakan 13 itu duanya adalah bukan witir, duanya adalah qabla subuh. Ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat. Selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat, itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witirnya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi. Baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting ya mulai di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan.